saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang kita renungkan pada awal minggu 1 Maret 2026 terambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-17. Sekali lagi, Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 17. Beginilah firman. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertai." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dalam daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal Jawab Yesus kepadanya, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya. Waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi, bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surga? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia." Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan yang cukup panjang, dan saya sapa kita semua Shalom, Yahovah. Terima kasih Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Kita patut bersyukur kepada Tuhan pada hari ini kita sudah diberi kesempatan untuk bisa berkumpul kembali di rumah kudusnya, dan tidak terasa kita sudah memasuki bulan Maret. Bahwa situ sesuai tarikh ada mana kita gitu. Dan yang pastinya saudara, itu semua oleh karena kasih setia Tuhan. Amin. Makanya pada minggu ini kita diberi tema kasih Allah besar akan dunia ini. Kasih Allah besar akan dunia ini. Ibu wa umasi lagi bang kulitari. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang barusan kita baca itu berbicara ataupun menceritakan tentang percakapan Yesus dengan seseorang yang bernama Nikodemus. Sekali lagi, percakapan antara Yesus dengan Nikodemus.
siapa itu Nikodemus? Dikatakan di ayat yang pertama, Bapak Ibu, Nikodemus adalah seorang Farisi. Ya, Farisi, bahasa daerah itu dengan Farisai. Orang Farisi ini pada umumnya mereka adalah satu kelompok yang memegang kuat yang namanya hukum Taurat dan berpedoman hidup mereka di situ, sehingga mereka mempunyai kepercayaan bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam hukum Taurat saja, daripada Musa. Dan yang difotai Farisai, orang-orang Farisi. Yang kedua, Bapak Ibu, siapa itu Nikodemus? Dikatakan di situ dia ini adalah seorang pemimpin agama Yahudi, guru besar agama Yahudi. Dia ini juga merupakan kelompok rabi, sehingga mereka lah yang mengajarkan orang-orang Yahudi mengenai hukum-hukum Taurat, dan bahkan disebut mereka ini, istilah sama mereka di situ, Bapak Ibu, Sanhedrin. Apa artinya? Mereka ini adalah suatu kelompok pemimpin yang memutuskan suatu hukuman kepada orang-orang Yahudi yang telah melanggar peraturan itu. Mereka yang memutuskan hukum, sehingga termasuk mila itu hukum Yesus pun mereka terlibat itu. Orang-orang Farisi ini bagaimana hukuman ini diberikan kepada Yesus, dan pada akhirnya itu nanti dia mati. Bapak Ibu yang terkasih, sekalipun dia adalah seorang Farisi, sekalipun dia adalah seorang guru yang besar, sekalipun dia adalah pemimpin agama Yahudi mengenai semua kitab-kitab Taurat dan hukum-hukum di dalam, namun ada sesuatu hal yang membuat hatinya gelisah. Ada sesuatu yang digumulinya, Bapak Ibu, yang membuat hatinya bimbang ketika melihat Yesus melakukan berbagai banyak tanda-tanda mujizat. Kalau mungkin kita melihat mujizat yang pertama yang dilakukan Yesus di kitab Yohanes ini, bagaimana dia mengubah air menjadi anggur di pesta Kana, sehingga orang-orang Farisi ini memperhatikan dari luar. Dan salah seorang yang bernama Nikodemus ini bertanya-tanya, bagaimana hal ini bisa terjadi? Sehingga suatu hari, Bapak Ibu, dia datang kepada Yesus pada malam hari. Dikatakan di sini, di ayatnya yang pertama tadi, ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus oleh Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Bapak Ibu, kata malam di sini, waktu malam itu mengandung banyak arti. Kenapa harus malam hari dia datang kepada Yesus? Ternyata Bapak Ibu ada beberapa tafsiran dan pemahaman mengenai hal itu. Yang pertama, ada yang mengatakan bahwa dia datang kepada malam hari karena di siang hari Yesus itu sibuk melayani, sehingga tidak ada waktu untuk bisa bertemu dengan Yesus. Ada juga yang mengatakan dia datang pada waktu malam hari karena dia bersembunyi supaya orang Farisi yang lain tidak mengetahui bahwa dia telah datang kepada Yesus. Berarti dalam arti, Bapak Ibu, dia datang secara diam-diam. Kenapa? Pada dasarnya tadi orang Farisi ini membenci Yesus, tetapi karena kegelisahan daripada hati Nikodemus, dia datang secara diam-diam mau bertanya kepada Yesus. Di situ tadi pernyataannya dia mengatakan Rabi. Dia mengaku bahwa Yesus adalah seorang guru yang datang dari Allah dengan tanda-tanda yang diberikan. Dan banyak lagi pemahaman-pemahaman yang lain mengenai kenapa waktu malam hari. Tetapi pada percakapan mereka, Bapak Ibu, mereka berbicara atau berngobrol tentang yaitu keselamatan dan hidup yang kekal. Hadani fatuner rabahu sara Nikodemo koma Yesus. Ya, mereka berbicara atau fatuna bisa ini foto famorifi mafa aulisilai. Bagaimana itu keselamatan dan kehidupan kekal? Bapak Ibu,
Kalau mungkin kita merenungkan lebih dalam ini, artinya kita bahkan bertanya, masa akan ia seorang guru besar yang mengetahui hukum Taurat, yang sudah kuat di dalam yang namanya kitab-kitab Taurat, masakan ia bingung mengenai keselamatan? Padahal dia yang mengajar orang-orang yang itu. Tetapi Bapak Ibu, disinilah yang menariknya. Justru dalam kegelisahan itu dia datang kepada Yesus untuk menanyakan bagaimana keselamatan dan kehidupan kekal. Singkat cerita Bapak Ibu, dan artinya dalam percakapan itu Yesus menjawab perkataan Nikodemus, di mana jawabannya itu terdapat di ayatnya yang keempat. Yang ketiga, kata Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Yesus mengatakan kepada Nikodemus, kalau kamu mau mengerti tentang keselamatan dan kehidupan yang kekal itu, Nikodemus, maka kamu harus lahir kembali. Kita pun yang mendengar sepotong dari hal itu, Bapak Ibu, bertanya sama seperti Nikodemus. Seterusnya dia mengajukan pertanyaan kepada Yesus, bagaimana hal itu bisa terjadi? Masakan ia orang yang sudah tua, sino ahu bebe, bisa batola ifuli ia matalu ninania, masakan ia orang yang sudah tua bisa kembali di dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Itu pada pemikiran yang pendek Nikodemus. Tetapi Yesus mengatakan selanjutnya, bukan seperti yang engkau pahami, Nikodemus. Yang saya maksud di dalam ini, yaitu di ayat yang ke-5 nanti, lahir kembali, yaitu lahir di dalam air dan Roh Kudus. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan Roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Lagi-lagi Bapak Ibu, kita tidak mengerti apa yang dimaksud dengan kata Yesus lahir di dalam air dan di dalam Roh. Bapak Ibu, singkat cerita dan di bawahnya dia menjelaskan bagaimana itu yang namanya lahir di dalam air dan di dalam Roh. Roh itu diibaratkan seperti angin yang datang tidak tahu asalnya, tetapi kita merasakan, katanya, dan kita tidak tahu juga kemana ia pergi. Kemudian dia menjelaskan bahwa dirinya adalah Yesus yang datang dari surga, dan tidak ada yang datang dari surga selain dia yang berasal dari surga. Katanya di ayat yang ke-13, katanya, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan siapa yang dimaksudkan di sini, Bapak Ibu? Yaitu dia sendiri, yaitu Yesus yang datang dari surga menjadi manusia serupa dengan kita. Sehingga di ayatnya yang ke-16, Bapak Ibu, itulah ayat yang terkenal sampai sekarang ini. Apa dikatakan di situ? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu rumusan daripada percakapan mereka antara Yesus dan Nikodemus mengenai keselamatan. Jauh lebih daripada itu, Bapak Ibu, apa yang mungkin bisa kita ambil dan memahami bagian daripada firman Tuhan. Yang pertama, melalui firman Tuhan ini kita belajar kepada Nikodemus, yaitu untuk mau mencari keselamatan dan hidup yang kekal. Kita belajar dari hidup Nikodemus, mau mencari keselamatan dan hidup yang kekal. Apa maksudnya ini, Bapak Ibu? Kalau mungkin kita lihat sekarang ini ada banyak orang Kristen yang mungkin dalam hidupnya ada keraguan-keraguan sama seperti Nikodemus. Mungkin kalau saya pun bertanya kepada kita, beberapa di antara kita, apakah engkau percaya kamu akan diselamatkan dan masuk surga? Ada banyak orang Kristen sekarang ini yang tidak mampu menjawab hal demikian.
Apa iya saya diselamatkan? Apa iya saya masuk surga? Di lain sisi ada banyak juga orang Kristen yang tidak begitu peduli acuh tak acuh. Apa itu keselamatan? Sehingga banyak orang Kristen sekarang ini meninggalkan peribadatan. Lebih beda dengan pandangan favorifi nosunia. Dan ada banyak orang-orang Kristen yang berpaling kepada Allah saat ini. Tetapi hari ini kita belajar kepada Nikodemus. Jadilah seperti Nikodemus yang mau mencari keselamatan hidupnya dan mau memperoleh hidup yang kekal. Amin. That's your funny anak. Yang tubagi kita si mana Nikodemus data alui bangorifi nosuda enavaluka ita baauri silai. Atau baauri da yang tanya kiri semani makan ini beda. Bahkan ada banyak saja pun orang Kristen ketika ngobrol yukun. Seringkali bercanda sebut tengah watan hayau sumi banarako. Fikir terakan waktu maksudnya ayah kamu tengah samusa. Sehingga ada timbul yang namanya mengabaikan dan tidak peduli bagaimana mencari keselamatan hidup. Pada akhirnya nanti. Tetapi menarik ini, dia memberikan contoh kepada kita. Sekalipun jabatannya tinggi, sekalipun dia adalah seorang Farisi, sekalipun dia adalah pemimpin agama, guru besar, tetapi dia mau mencari keselamatan. Untuk itu, saya mau mengatakan kepada kita pada hari ini, setinggi apapun jabatanmu, setinggi apapun kedudukanmu, sebesar apapun harta bendamu, dan bagaimana kamu mempunyai gelar yang besar, tetapi ketika tidak ada kepastian keselamatan dalam hidupmu, itu semua sia-sia. Sekalipun kita mempunyai gelar yang besar, anggaplah S1, S2, S3, ada gelar di belakang, ada gelar di depan nama. Tetapi ketika tidak ada kepastian keselamatan dalam hidup, percuma. Dan inilah yang mau diberikan contoh oleh Nikodemus. Dia seorang pemimpin agama yang besar. Dia adalah seorang Farisi yang mengerti hukum Taurat. Tetapi ketika gelisah hidupnya, bagaimana keselamatan? Dia mau mencari Tuhan. Yang romano ya itare ni harulitani lagi fakafakata tu bagulita. Bana bawa tahu si tengah mau lalu famurifi so. Kenapa kita menganggap sepele apa? Tetapi justru pada hari ini Bapak Ibu, Nikodemus memberikan contoh yang baik. Kita mau mencari keselamatan dan supaya memperoleh hidup yang kekal. Ada banyak sekarang ini kita hanya sibuk mencari kehidupan kita di dunia ini. Tetapi lupa akan mencari keselamatan jiwa kita. Dan Tuhan juga berkata dalam Injil Matius, apa gunanya seorang memperoleh harta dunia kalau dia kehilangan nyawanya? Tidak ada. Tapi justru itu artinya supaya kita menjadi orang Kristen ini menjadi orang-orang yang benar, diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal. Itu. Yang kedua Bapak Ibu, mengenai firman Tuhan ini dia mengajarkan kepada kita bahwa kerajaan Allah itu hanya dapat kita lihat dan dapat kita peroleh melalui kelahiran kembali, yaitu dalam air dan dalam roh. Sekali lagi, kerajaan Allah itu hanya dapat kita lihat dan dapat kita peroleh melalui kelahiran kembali di dalam air dan di dalam roh. Ayat itu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak lahir dari air dan dari roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa maksudnya ini? Bagaimana mungkin kita bisa lagi kembali lahir?
Tetapi sudah dijelaskan Bapak Ibu bahwa ini bukan masalah lahir kembali seperti bayi yang keluar dari rahim. Tetapi kita dilahirkan kembali dalam dua. Apa itu? Yang pertama dalam air, dan yang kedua dalam roh. Bagaimana kelahiran kembali di dalam air itu? Ketika kita dibaptis. Itulah yang tertulis dalam Markus pasal 16 ayat 16. Dia mengatakan, barang siapa percaya dan dibaptis, dia akan diselamatkan, dan yang tidak percaya akan dihukum. Markus pasal 16 ayat 16. Dan itulah kelahiran kembali yang pertama Bapak Ibu. Sehingga kita orang Kristen ini percaya bahwa baptisan itu menyelamatkan. Makanya mulai dari kecil anak-anak yang baru lahir dibaptis supaya dia menjadi bagian orang yang diselamatkan daripada Allah, menjadi keluarga Allah. Dari mana nggak mau tuh bagian kamu kita? Sehingga dari mana orang anggap apa lah itu biasa saja, itu hanya rutinitas saja, simbolitas saja. Tetapi makna di balik itu terkadang kita kurang. Itu yang pertama, kelahiran kembali di dalam air dan di dalam roh. Kelahiran yang kedua yaitu kelahiran di dalam roh, yaitu dengan tuntunan Roh Kudus mengubah hidup kita. Makanya dijelaskan tadi di ayat yang ke-6 katanya, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Sehingga kalau mungkin kita simpulkan Bapak Ibu, kelahiran kembali ini adalah pertobatan. Bagaimana hidup baru, yang artinya bukan hidup dalam kedagingan manusia, tetapi bagaimana hidup secara rohani oleh karena kuasa Roh Kudus. Dan itu juga bisa kita buktikan di dalam Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-19 Bapak Ibu. Saya membacakannya untuk kita semua. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Ada 15 buah. Bagaimana sifat kedagingan manusia. Dan inilah yang dikatakan Yesus, artinya seseorang yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan seseorang yang dilahirkan dari roh adalah roh. Kenapa? Karena kita setiap manusia ini dilahirkan dari daging. Betul. Kita menjadi bayi dan seperti manusia yang mempunyai sifat-sifat kemanusiaan. Fa'aniha dalam Futiha 13. Sehingga Bapak Ibu, kalau ke-15 ciri-ciri kemanusiaan ini, kedagingan ini masih melekat dalam diri kita, sesungguhnya bahwa kita masih belum lahir kembali. Kalau yang masih ada melekat dalam hidup kita, iri hati, amarah, perselisihan, kedengkian, roh pemecah, kemabukan, pesta pora, dan lain sebagainya, sesungguhnya kita belum lahir kembali seperti yang dikatakan Yesus. Makanya di pembacaan tadi yang pertama Bapak Ibu, kalau mungkin kita tidak lupa, ada tadi dibaca di situ. Kalau ada seorang yang mengatakan dia mengasihi Tuhan, namun dia membenci saudaranya, maka sesungguhnya dia adalah seorang pendusta. Itu tadi dibaca. Jadi artinya seseorang yang sebenarnya sudah lahir kembali dimaksudkan oleh Yesus itu, maka dalam dirinya harus ada yang namanya sifat kerohanian. Dan itu yang selanjutnya kalau kita membaca di Galatia itu di ayatnya yang ke-20. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Nah, inilah kelahiran kembali tadi.
Yang dimaksudkan oleh Yesus bukan lahir seperti anak kecil, tetapi lahir dalam air itu dibaptis, kemudian lahir dalam roh, yaitu artinya Roh Kudus mengubahkan hidupnya dari sifat-sifat kedagingan manusia, sifat-sifat bawaan liha, bawaan lesegi, menjadi sifat-sifat yang penuh dengan roh, yaitu buah-buah roh. Ada berasi mana kira aman ini? Basi mana ada ia sebaiknya supaya kita mau hidup dan lahir kembali di dalam Yesus Kristus. Inilah yang mau disampaikan kepada Nikodemus. Sekalipun kamu sudah mengerti mengenai ajaran agama Yahudi, hukum Taurat dan sebagainya, tetapi kalau kamu tidak mau mengubah hidupmu, kalau kamu tidak mau bertobat, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Dan itu tadi yang mau disampaikan di poin kedua, Bapak. Kerajaan surga itu bisa kita lihat, bisa kita peroleh kalau kita sudah lahir kembali, lahir dalam air dan lahir dalam roh. Amin. Yang ketiga, Bapak, melalui firman Tuhan ini, dia mau menjelaskan kepada kita bahwa hanya Yesuslah satu-satunya jalan yang menuju keselamatan untuk memperoleh hidup kekal. Hanya Yesuslah satu-satunya, berarti tidak ada jalan lain. Satu-satunya jalan yang menuju keselamatan dan memperoleh hidup yang kekal. Di mana kita lihat, Bapak Ibu, di ayatnya tadi yang ke-13 dia mengatakan tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Apa maksudnya? Bapak Ibu dan saudara terkasih, Yesus di sini pada percakapannya dengan Nikodemus, dia menjelaskan siapa dirinya. Dia yang berasal dari surga, turun ke surga dan akan kembali ke surga. Kemudian dia menjelaskan bahwa dirinya itu adalah yang ditinggikan, seperti Musa meninggikan ular tembaga. Itu terdapat di Bilangan pasal 21 ayat 9. Surah Mose, Eva Mose, Fazal Ulasan ayat. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Kalau mungkin kita kembali ke belakang, pada saat itu orang-orang Israel kembali bersungut-sungut kepada Musa ketika mereka melewati padang gurun menuju tanah Kanaan. Sehingga karena kegelisahan hati mereka menutupi Tuhan. Lebih baik kami mati di Mesir daripada kami mati kelaparan kehausan di padang gurun ini. Sehingga ada banyak yang berpaling, Bapak Ibu. Sehingga apa yang terjadi? Karena amarah Tuhan mengadakan ular tedung, katakan sih. Sehingga ular itu mematok sebagian orang-orang Israel. Ada yang meninggal dan ada yang belum sempat meninggal. Sehingga ketika mereka mengalami itu, Bapak Ibu, mereka meminta kepada Musa, tolonglah kami, mintalah kepada Tuhan. Sehingga pada akhirnya Tuhan menyuruh Musa untuk membuat seekor ular, yaitu ular tembaga yang disebutkan, dan dililitkan di tiang dan dikasihnya, ditinggikannya di atas ular tembaga. Sehingga setiap orang yang melihat ataupun menyentuh ular tembaga itu akan hidup kembali. Dan inilah yang mau disampaikan oleh Yesus. Saya sama seperti itu. Yesus mau mengatakan saya sama seperti itu. Saya akan ditinggikan di atas kayu salib. Dan setiap orang yang percaya kepadaku, dia tidak akan mati tetapi beroleh hidup yang kekal. Itu yang mau disampaikan. Sekalipun tadi seperti orang Israel sudah dipatok oleh ular, tetapi ketika dia menoleh, dia percaya kepada ular tembaga itu, dia hidup kembali. Demikian juga yang mau disampaikan oleh Yesus. Ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, ketika manusia sudah hidup dalam kedagingan tadi, tidak mengerti tentang, tetapi ketika dia berpaling menoleh kepada Sang Juru Selamat yang ditinggikan di atas kayu salib itu, yaitu Yesus, maka dia memperoleh hidup yang kekal. Itu di ayatnya yang ke-5 tadi, supaya setiap orang yang percaya